Selanjutnya kita akan bahas tentang ikatan kovalen. Apa sih ikatan kovalen itu? Ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi antar atom dengan pemakaian elektron secara bersama-sama. Oke. Nah, di sini itu cirinya itu terjadi antar atom non-logam dan non-logam. Bedain ya, tadi yang ion itu logam dan non-logam, sedangkan yang ini non-logam, non-logam. Oke ya. Nah, sebelum kita bahas tentang ikatan kovalen, ada baiknya kita bahas tentang struktur Lewis atau menggambarkan muatan atau elektron valensi bersama atomnya ya. Oke. Nah, jadi di sini ada golongan yang biasanya berikatan kovalen. Itu ada golongan 4A, 5A, 6A, 7A dan 8A. Oke, contohnya ada H2O. H2O ini lihat ya, hidrogen itu non-logam. Oksigen juga non-logam, maka dia berikatan kovalen. Oke, hidrogen itu bernomor atom 1, oksigen bernomor atom 8. Oke, ralat ya, itu 6 jadi 8. Oke, kita buat konfigurasinya. Hidrogen itu konfigurasinya 1, sehingga elektron valensinya 1. Sedangkan oksigen nomor atomnya 8, konfigurasinya 2, 6. Hingga elektron valensinya adalah 6. Oke. Nah, kita lihat dulu yang namanya atom pusat itu siapa. Di sini biasanya atom pusat itu adalah biasanya ya, misalkan sini ada H2 sama O. Biasanya dia itu hanya ada satu atom, kan H ada 2, O ada 1. Jadi yang jadi pusatnya itu oksigennya. Oke. Sehingga untuk menggambarkan struktur Lewisnya, kita gambar O-nya dulu. Oke ya. Kita gambar, kita titikin 6 elektron valensi. 2 di atas, 2 di bawah, 1 di kanan, 1 di kiri. Kenapa kita taruh 1 di kanan, 1 di kiri? Supaya nanti hidrogennya ambil 1 saja ya, supaya dia duplet ya. Dengan oksigennya sama-sama pakai 1 dari H yang di kanan, 1 dari H yang di kiri. Kita lihat H udah duplet, O udah oktet, H yang satunya sudah duplet. Kalau kita lihat di sini, kita lihat ada pasangan elektron bebasnya ya. Pasangan elektron bebasnya ada berapa tuh? Ada 2. Oke. Ada lagi, selanjutnya kita bahas tentang ikatan kovalen koordinasi. Nah, bedanya sama ikatan kovalen biasa itu, di koordinasi ini ada yang pakai pinjam, maksudnya hanya pinjam, sedangkan yang satunya hanya meminjamkan, tidak pakai punya yang temannya itu ya, yang minjam ke dia gitu maksudnya. Atau ada yang diam aja gitu, diminjemin gitu, minjemin. Oke, sini ada contohnya SO2. Oke, SO2 itu S itu nomor atomnya 16 dan oksigen itu nomor atomnya 8. Jadi S itu, kalau kita lihat ya, S itu non-logam, oksigen juga non-logam. Di sini S sebagai atom pusat ya, karena S ada 1, O ada 2. Nah, biasanya tadi atom pusat itu terdiri dari hanya 1 atom. Oke, untuk konfigurasi S atau sulfur itu S16 286, sedangkan oksigen itu dengan nomor atom 8 26. Keduanya memiliki elektron valensi 6. Oke, tadi karena atom pusatnya adalah S, kita gambar S-nya dulu. Nah, kalau kita lihat oksigen itu membutuhkan 2, sehingga kita pasang. Di sini S-nya itu mendekatkan 2 elektron di sebelah O yang sebelah kiri. Lalu di sini
O-nya juga mendekatkan 2 elektron ke S sehingga nanti saling pakai ya. Nah, satunya lagi untuk yang sebelah kanan, misalkan kita buat hal yang sama, yaitu saling mendekatkan 2 elektron. Nah, di situ berarti ada ikatan rangkap 2 namanya. Jadi sama-sama pakai 2 elektron. Jadi S pakai 2 elektron dari O yang sebelah kiri. S juga pakai 2 elektron dari O yang sebelah kanan. Gitu ya. O juga pakai 2 elektron dari S. Jadi di sini lihat ya. Di situ O-nya itu oktet, sedangkan S-nya berjumlah 10 ya. 1, 2, ada 10 yang di sekitar S, sehingga dia bukan oktet, jadi itu nggak boleh. Lalu yang O-nya juga oktet ya, yang sebelah kanan. Nah, karena ada S yang bukan oktet, maka nih gimana caranya nih supaya dia oktet? Artinya S yang di tengah itu S hanya ambil 2 saja dari O yang sebelah kiri. Gitu ya, hanya pakai 2 dari O yang sebelah kiri, sedangkan yang di sebelah kanan dia hanya meminjamkan saja ke O yang di kanan. Nah, akibatnya nanti semuanya akan oktet. Nah, karena ada salah satu yang hanya meminjamkan, yaitu si S meminjamkan ke oksigen gitu ya. S meminjamkan ke oksigen. Tapi S nggak make oksigen yang di kanan ya. Maka yang di kanan itu berikatan koordinasi namanya. Jadi hanya satu aja yang pakai, yang pinjam. Gitu ya. Itu namanya ikatan valen koordinasi. Lanjut. Untuk jenis ikatan kovalen itu berdasarkan kepolarannya dibagi menjadi 2, yaitu kovalen polar dan kovalen nonpolar. Nah, biasanya itu dilihat dari keelektronegatifannya, yaitu delta plus atau enggak delta minus. Nah, keelektronegatifan itu adalah sebuah sifat kimia yang menjelaskan kemampuan atom menuju dirinya sendiri pada ikatan kovalen, seberapa ingin negatifnya atom itu. Jadi intinya ini yang paling akhir ya, yaitu seberapa ingin negatifnya atom itu. Oke, jadi kita lihat itu selisihnya. Jadi kalau misalkan selisihnya besar, maka biasanya dia kovalen polar. Nah, keelektronegatifan ini dilihat dari mana sih, Kak? Dilihat dari tabel keelektronegatifan ya. Jadi misalnya di sini ada contoh H dan F, ikatan hidrogen antar hidrogen dan fluor. Nih dua-duanya kan non logam tuh. Oke, biasanya dia kovalen berarti kan. Kovalen non logam dengan non logam. Pertanyaannya, apakah dia polar? Oke. Kalau kita lihat tabel keelektronegatifan, delta untuk H itu adalah 2,1 dan delta untuk F itu 4,0. Jadi kita cari selisihnya atau delta 4,0 dikurang 2,1 itu 1,9. Lumayan besar ya. Karena dia lumayan besar, maka dia termasuk polar. Oke. Bisa juga nih menentukan kepolaran suatu senyawa dengan cara kalau misalkan senyawanya diatomik kan sama ya, berarti kalau misalnya kita lihat deltanya, kita kurangin, pasti 0 dong. Ya. Cl kurang Cl, 0. N kurang N gitu ya. Maka itu bisa kita ambil kesimpulan dia non-polar. Lanjut, kalau misalkan tidak diatomik atau tidak terdiri hanya satu unsur saja, maka kita lihat dulu atom pusatnya, kita gambarkan struktur Lewisnya, lalu kita cek apakah di atom pusat tersebut ada pasangan elektron bebas atau tidak. Kalau misalnya ada, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa senyawa tersebut adalah kovalen polar. Oke, contoh di sini ada H2O dan CO2. Untuk H nomor atom 1, O nomor atom 8, C6. Lalu kita buat konfigurasi elektronnya, H itu 1, O itu 26, C24 dan O26 lagi.
Lalu kita lihat elektron valensinya, hidrogen 1, oksigen 6, karbon 4, dan oksigen juga lagi 6. Oke, kita lihat. Itu ada H2O, hanya ada 2, O-nya ada 1, maka O jadi atom pusat. Sedangkan CO2, C-nya ada 1, O-nya ada 2. Karena C-nya ada 1, maka C-nya merupakan atom pusat. Kita gambar dulu ya untuk H2O. Sebelumnya kan tadi kita udah gambar ya. Oke. Kita gambar lagi. Nah, di sini kita lihat ya. H2O itu punya pasangan elektron bebas gitu ya. Punya pasangan elektron bebas. Karena dia punya pasangan elektron bebas, maka H2O bersifat polar atau dia merupakan memiliki ikatan kovalen polar. Lanjut. Untuk CO2, kita gambar dulu atom pusatnya C dengan nomor atom 4, dengan elektron valensi 4. Kita kasih 2 kanan 2 kiri untuk O karena O butuh 2 ya untuk dia oktet. Jadi kita kasih ke kiri O-nya mengambil 2, yang di kanan O-nya mengambil 2 dari C, lalu C-nya mengambil 2 dari masing-masing O sehingga semuanya oktet. Oke. Kita lihat di sini atom pusatnya, atau kita gambar ya, atom pusatnya itu tidak ada pasangan elektron bebas. Jadi karena di C tidak ada pasangan elektron bebas, maka untuk senyawa CO2 dia non polar seperti itu ya.